Shalom, selamat malam Bapak Insinyur Ahmad Jusyairi, MKom CDS IPM ASEAN. Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Hardadi dengan NIM 2101010101141 dari Sistem Informasi 501. Ingin mempresentasikan terkait pemrograman berbasis website, proyek HTML dan AI atau Artificial Intelligence. Dimulai dari pembahasan tentang struktur dasar HTML, di mana ada 3 poin, yaitu doctype dan struktur dasar HTML, tag HTML, head, body, dan juga meta charset dan viewport. Jadi website yang saya bangun ini dibangun menggunakan struktur dasar HTML5 yang diawali dengan deklarasi doctype untuk menentukan standar dokumen, elemen, head berisi metadata seperti charset, UTF-8 dan pengaturan viewport agar tampilan lebih responsif. Sementara itu seluruh konten website ditempatkan di dalam body yang menjadi bagian utama halaman web. Lalu di sini berisi tentang elemen semantik HTML5, yaitu diantaranya header, nav, main, lalu section, artikel, aside, dan juga footer. Website ini menggunakan elemen semantik HTML5 untuk memberikan struktur yang lebih jelas dan bermakna, di mana tag ataupun header digunakan untuk menjadi bagian awal dalam judul, dan juga nav untuk navigasi menu, lalu main sebagai konten utama, lalu section untuk membagi bagian konten, lalu ada artikel untuk isi pembahasan, dan juga aside untuk informasi tambahan, serta footer sebagai penutup halaman. Penggunaan elemen semantik membantu meningkatkan keterbacaan kode dan juga SEO. Lalu implementasi CSS dasar yang diimplementasikan di sini ada 3, yaitu adalah internal CSS, styling body, dan juga pengaturan warna dan layout. Di mana CSS pada proyek ini ditulis menggunakan metode internal CSS dalam text style. Lalu styling diterapkan untuk mengatur font, margin, warna latar belakang, serta efek bayangan pada setiap konten. Dengan CSS dasar ini, tampilan website menjadi lebih rapi, modern, dan nyaman dibaca dibandingkan hanya menggunakan HTML tanpa styling. Lalu ada 5 macam CSS selector, yaitu ada elemen selector, ID selector, class selector, dan juga attribute selector, dan descendant selector. Proyek ini mengimplementasikan 5 jenis selector CSS, di mana elemen selector digunakan untuk mengatur seluruh elemen seperti body. ID selector digunakan pada judul utama dengan atribut ID, lalu class selector digunakan pada kotak konten untuk styling berulang, lalu atribut selector diterapkan pada input type text, di mana descendant selector digunakan untuk mengatur paragraf di dalam section, lalu kelima selector ini menunjukkan pemahaman dasar dalam manipulasi tampilan elemen HTML. Lalu pembuatan form HTML itu sendiri ada 5 poin di sini, yaitu ada input text, input email, radio button, text area, dan juga submit button. Form HTML dibuat untuk mensimulasikan input data pengguna. Form ini terdiri dari input nama, email, pilihan minat menggunakan radio button, kolom pesan, dan juga menggunakan text area, serta tombol submit. Form ini menunjukkan sebagaimana HTML digunakan untuk menerima dan mengelola input dari pengguna meskipun belum terhubung ke backend. Lalu implementasi media, di mana ada video dan juga audio. Di sini ada 3 poin, yaitu tag video, tag audio, lalu atribut kontrol. Website ini juga menampilkan elemen multimedia berupa video dan audio menggunakan tag dalam kurung video dan juga dalam kurung audio. Atribut kontrol ditambahkan agar pengguna dapat memutar, menjeda, dan mengatur volume media. Implementasi ini menunjukkan bahwa HTML5 mendukung integrasi media tanpa perlu plugin tambahan. Lalu ada studi kasus Artificial Intelligence. Di sini ada
dua poin pembahasannya, yaitu ada definisi AI dan juga konsep dasar AI. Bagian studi kasus membahas artificial intelligence sebagai teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. AI mampu belajar dari data, menganalisis pola, dan membantu pengambilan keputusan. Topik ini dipilih karena relevan dengan perkembangan teknologi saat ini dan banyak diterapkan dalam berbagai sektor industri. Lalu studi kasus yang diambil adalah chatbot customer service, di mana tiga poin yang dibahas yaitu adalah penerapan AI pada chatbot, perbandingan manual versus AI, lalu ada tabel perbandingannya. Contoh implementasi AI yang dibahas adalah chatbot customer service, di mana chatbot menggunakan natural language processing untuk memahami pertanyaan pelanggan dan memberikan respons otomatis selama 24 jam. Dibandingkan metode manual, chatbot lebih cepat, tersedia 24/7, dan lebih efisien dari segi biaya operasional. Lalu untuk insight dan juga analisis, di mana ada 3 poin, yaitu adalah kelebihan AI, keterbatasan AI, dan juga peran manusia itu sendiri. Walaupun AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sistem ini tetap membutuhkan pengawasan manusia untuk menangani kasus kompleks dan pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, AI bukan sepenuhnya menggantikan manusia, melainkan menjadi alat pendukung dalam meningkatkan kualitas layanan. Untuk kesimpulan dari presentasi ini ada 3 poin, yaitu HTML sebagai struktur dasar web, lalu CSS untuk memperindah tampilan, dan juga AI sebagai studi kasus penerapan teknologi. Proyek ini menunjukkan bahwa HTML berfungsi sebagai fondasi struktur website, sedangkan CSS mempercantik tampilan. Selain itu, studi kasus AI memberikan gambaran bagaimana teknologi modern dapat diterapkan dalam dunia nyata. Melalui proyek ini, saya memahami bahwa integrasi struktur, tampilan, dan konten dalam pengembangan web dasar. Itu saja yang bisa saya presentasikan, dan berikut saya tampilkan untuk tampilan dari websitenya itu sendiri. Baik, berikut adalah tampilan dari project website HTML dan juga studi kasus artificial intelligence yang saya buat dalam tugas UAS kali ini, di mana ada tampilan nama, name, dan juga kelas dari diri saya sendiri. Lalu di sini ada tiga menu button, yaitu ada form, nanti akan otomatis ke bagian form, lalu media akan otomatis ke bagian media, di mana ada audio dan video, lalu ada studi kasus AI. Dari ketiga menu button yang dibikin ini berisi, yaitu yang pertama ada pembuatan form HTML. Di sini bisa menambahkan misalkan Rio Rizky Hardadi, lalu di sini menambahkan email Rio Rizky Hardadi @gmail.com misalkan. Yaitu pilih peminatan seperti artificial intelligence atau web development, lalu mengisi pesan untuk pembuatan form HTML ini, tes pembuatan form misalkan. Karena ini belum ada backendnya, jadi setelah mengklik kirim, nanti akan otomatis ke akhir dari website ini, dan juga untuk inputannya akan menghilang dan kembali ke tampilan awal sebelum diisi, seperti itu. Lalu lanjut ke dalam menampilkan video dan audio. Di sini ada tertampil dari video yang saya taruh ada di folder yang sama dengan file HTML ini. Nanti setelah di play, otomatis akan terplay video tersebut. Di sini juga bisa di mute ataupun bisa di full screen seperti ini dengan mengklik ini. Setelah itu ada audio, nanti setelah diklik play bisa di play juga dengan tampilan form yang seperti ini, audio penjelasan AI, lalu ada video pembelajaran AI. Lalu dilanjutkan dengan studi kasus AI. Di sini ada tampilan mengenai definisi AI itu sendiri apa, lalu ada contoh studi kasusnya yaitu chatbot customer service. Lalu chatbot berbasis ini menggunakan NLP, lalu ada tabel dari chatbot customer service ini, dan juga ada insight dari AI itu sendiri penggunaannya. AI meningkatkan efisiensi tetapi tetap membutuhkan pengawasan manusia seperti ini, bla bla bla.
Setelah itu ada footer dari websitenya itu sendiri. 2026 Project HTML dan AI dibuat untuk tugas pemrograman web dasar seperti itu. Itu saja untuk tampilan dari website ini sendiri. Setelah itu saya akan tampilkan dari source code dari HTML ini. Baik, seperti yang terlihat di layar, berikut adalah source code dari HTML yang dibuat. Seperti terlihat di layar sesuai dengan penjelasan dari PPT yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada element selector, entity selector, class selector, attribute selector. Sebelumnya juga ada charset, lalu viewport, lalu ada title itu sendiri. Setelah itu ada descendant selector, memilih color, lalu memilih lain-lainnya. Setelah itu ditambahkan untuk margin right-nya seperti apa, lalu font weight-nya itu ngebold atau color-nya itu dark green menggunakannya. Setelah itu untuk judul utamanya sendiri, lalu nama dan name dan juga kelas, dan juga section form-nya itu sendiri. Di sini menggunakan section form, lalu pembuatan form HTML dan lain-lain seperti itu. Lalu ini section media untuk menampilkan video dan audio. Lalu ada section AI itu sendiri di mana ada studi kasus artificial intelligence-nya seperti ini. Lalu ada insight-nya di bagian header 4, lalu ada di bagian footer. Lalu selesai. Itu saja yang bisa saya presentasikan dan tampilkan di dalam presentasi tugas ujian akhir semester pemrograman web ini berbasis web. Mohon maaf untuk kekurangan yang terjadi di dalam pembuatan tugas dan juga penyampaian dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Selamat malam. Shalom.